Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi teman-teman. Gimana kabarnya? Insya Allah selalu baik ya. Semoga kami doakan semuanya baik, sukses, sehat. Amin. Insya Allah. Nah, kerasa ya ini pembahasan atau episode kita yang Empat kan mau tayang nanti gitu. Ya, keempat. Dan ini topik yang kali ini bakal kita bahas masih hangat banget kayaknya dari yang video ini tuh masih hangat. Iya. Apa nih Bu yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita bakal bahas masalah pergantian tahun ya. Kan ini udah masuk 2026 nih. Kemarin 2025. Iya betul. Cuman yang bakal kita bahas yaitu tahun baru, rayakan atau renungkan. Cakep tuh. Karena di luar sana kan ada yang merayakan, ada yang tidak merayakan. Nah, kenapa tuh bisa begitu tuh? Ya kan? Karena nggak dipungkiri di setiap penghujung tahun itu udah jadi kayak tradisi ya sih ya, maksudnya jalanan penuh dengan adanya trompet, adanya petasan, terus pada begadang, makan-makan. Bahkan aku ngerasanya tuh udah kayak lebaran tau gak? Pasar rame, tukang sayur, tukang ikan, tukang ayam itu Masya Allah. Dari masyarakat seluruh elemen ya, dari anak-anak sampai kakek nenek. Iya, luar biasa itu. Nah, tapi pertanyaannya nih, ngapain kita merayakan itu gitu loh? Buat apa sih gitu? Sedangkan umat Islam kita itu udah dikasih 2 lebaran loh ya, kali kurang juga. Iya sih betul. Ya, menarik ya pembahasan kali ini tuh antara rayakan atau renungkan. Ya kan? Begitu dari yang tadi kan faktanya ya semuanya rame. Iya. Pasar rame, belanja. Apa aja nih yang rame nih? Yang dibeli pasti identik dengan ayam, daging, ikan. Ya paling yang selalu nggak ketinggalan itu apa? Petasan dan trompet. Nah, kayaknya sebagian masyarakat pun belum tahu atau ya karena berawal ikut-ikutan aja. Tapi dia nggak tahu kan maknanya nggak tahu apa itu apa. Ya kan mungkin mereka ya beranggapan ini halal kok, ya kan? Ayamnya halal, ya kan? Jagungnya halal, dibakarnya halal. Tadi maksudnya ya disajikannya entah itu dibakar, dikasih bumbu, semuanya halal. Tapi kan balik lagi tadi udah dibahas, kita itu sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa taala udah dikasih 2 hari raya. Kita sebagai umat muslim tahu setiap hari raya itu pasti punya maknanya masing-masing. Betul. Sedangkan si tahun baru ini tuh apa gitu. Cuman apa? ganti dari 31 ke tanggal 1. Kita juga dari tanggal 30 November ke tanggal 1 Desember biasa aja. Walaupun justru harusnya kita itu benar merenungkan dengan bertambahnya tahun berarti berkurangnya usia, ya nggak sih? Nah, mungkin yang gak kalah penting selain merenungkan, bertanya atau menanyakan mengapa atau kenapa kita harus merayakan tahun baru. Udah sampai loh ya, maksudnya orang tuh sampai begadang nungguin jam 12 malam, terus sampai kayak rela megangin kembang api, petasan. Nungguin cuman hanya jam kosong. Ya kan? Jam kosong ditungguin. Kita ngisi lagi tuh 01 balik lagi. Ya udah ya. Terus yang sampai akhirnya kan mereka tuh dari begadang nungguin jam 00, petasan, kembang api, kadang ya dipungkiri ada yang sampai minuman, alkohol. Itu di masyarakat ya masih ada aja lah ya, tapi semoga kita berharap sih nggak ada ya gitu. Nah tapi terkadang mereka tuh solusinya tuh
2026 harus begini. Udah dicatat tuh ya. Tapi ternyata kan sama aja, setiap tahun mereka begitu lagi, begitu lagi. Masa nggak ada perubahan yang apa gitu? Ya, karena kan kalau misalkan kita udah singgung tadi 2 hari raya kan, Idul Fitri kan itu punya makna, begitu juga Idul Adha punya makna. Bagaimana kalau maknanya Idul Fitri kan itu hari raya kemenangan, istilahnya kan gitu. Setelah apa? Setelah kita berjuang atau berpuasa menahan hawa nafsu kita, akhirnya jatuhlah tanggal 1 Syawal, itu disebut juga sebagai hari kemenangan. Kemenangan apa ya? Kita berhasil menahan hawa nafsu. Nah, itu kan punya makna tuh. Begitu juga hari raya Idul Adha, ya kan? Yaitu disebut juga hari raya kurban, di mana di situ kan kita bisa nggak nih melawan rasa kecintaan kita terhadap harta kita, ya kan, mengeluarkan harta kita untuk berkurban. Jadi itu punya makna spiritualnya juga ada di situlah. Sedangkan makna dari tahun baru itu apa? Jadi cuman apa ya? Ya nggak apa-apa kan kita ngikutin tren. Jadi kita yang nggak ngikutin tren tuh aneh kan gitu. Terus ditambah lagi ya karena nggak ada makna, kekosongan, jadi ya udah aja begitu kan, waktu terbuang percuma. Iya. Akhirnya jadi yang dari tadi kadang akhirnya sholat subuhnya lalai, siangan lewat. Terus bisa jadi dari beli bakaran, beli petasan terus dibeli, akhirnya ada pengeluaran lebih yang harusnya bisa save buat bulan depan, akhirnya habis di akhir bulan ini gitu loh. Terus apa ya, maksudnya dari sebenarnya di masyarakat pun masih banyak orang yang lebih hafal kalender Masehi, padahal Islam sendiri tuh punya kalender sendiri gitu. Kalender Komariah atau Hijriah. Iya. Nah, penting tuh, betul, bagus banget tuh. Karena bertepatan hari ini atau bulan ini masih bulan Rajab, yaitu bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya itu ketika kita melakukan suatu perbuatan atau amaliyah itu diganjar berkali lipat, bukan cuma pahala, tapi dosa juga itu lebih berat di situ konteksnya. Nah, muslim di sana harusnya bertanya, kenapa sih kita harus merayakan tahun baru? Nah, kan gitu. Jadi mungkin di situ kita harus bangun ya kesadarannya dengan pertanyaan tersebut, agar apa? Asal usulnya ini siapa sih? Ya kan bisa tuh ditarik tuh. Apakah ini dari Muslim, dari Islam, kan gitu, dari kalangan kaum Muslim atau dari agama Islam sendiri itu sendiri? Ternyata kan enggak, karena masih merembet-rembet antara dari hari perayaan saudara kita yaitu non Muslim. Jadi hati-hati ya teman-teman untuk merayakan tahun baru, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa kan yang mengikuti suatu kaum, bisa jadi nih nanti dia bakalan jadi kaum termasuk kaum itu. Makanya kita harus tanya, kenapa kita harus melakukan tahun baru? Kalau cuman kayak kebiasaan apa nggak bosan gitu ya kan, tiap tahun gitu aja, terus kadang resolusinya. Nah sebenarnya kan kalau misalnya resolusi 2026 berubah itu bukan cuma jadi angan-angan kan, tapi kan harus di apa ya harus diwujudkan gitu. Jadi perubahan sejati itu tuh bukan dinilai dari nilai tahunnya pindah, tapi amalannya. Nah itu juga kayak perubahan sejati. Perubahan itu nggak harus ada momen-momen tertentu gitu loh. Dalam arti momen-momen bodoh kayak kan bisa, kita nggak bisa pungkiri ya, kayak momen-momen begini tuh kan kadang kayak kemarin, tahun baru kemarin ya 2020 itu kan hujan ya ini. Tapi orang rela antri, rela banyak gitu. Ya itulah
perlu adanya pertanyaan dari kekuatan strong why-nya itu, kekuatan dari pertanyaan why-nya itu, kenapa harus merayakan tahun baru. Karena kan kadang kalau kita bertanya mungkin ini dilemparin yang tadi aku bahas ya, misalkan ya kan ayamnya halal, iya benar halal, tapi yang jadi permasalahannya momennya tadi gitu loh, tahun baru kayak gitu. Contohnya bakar jagung atau kita makan-makan ya boleh kita tiap hari juga makan-makan. Kenapa harus nungguin tahun baru banget gitu loh. Jadi semuanya tuh seolah-olah ditumplakinnya tuh di malam tahun barunya itu. Makanya sesuatu perbuatan itu bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang ya, tapi momen itu, apa yang membentuk momen itu, siapa yang membawa itu, kan gitu ya. Karena kalau kita lihat di kutipan anak apa tadi yang para orang tuanya ini justru malah kayak dalam tanda kutip ya, mengajarkan gitu, yuk beli trompet, yuk beli kembang api, sampai anak-anaknya itu diajarin bergadang. Ya mungkin jadi hal yang mungkin setelah anaknya jadi dewasa ya itu dia jadi kebiasaan, karena dalam tanda kutip dia diajarin, hadisnya masuk nih ya kan, setiap anak itu lahirnya fitrah, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Bukan berarti si orang tua udah sono jadi agama Nasrani Majusi, bukan, tapi kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang menyerupai Nasrani dan Majusi, itu hati-hati. Kalau kita mau berubah atau kita mau ke arah yang lebih baik, menyambut tahun yang baru dengan ibadah diri yang baru, versi yang terbaik ya, malam tahun baru itu jadi muhasabah aja gitu. Apa nih yang belum tercapai atau bagaimanalah amalan kita, ibadah kita di tahun 2025. Nah, yang kurangnya itu kita perbaiki di tahun 2026. Terus bisa juga diisi dengan doa bareng keluarga, ya saling menguatkan, saling muhasabah, saling mengingatkan. Apa ya Bu, karena di momen tahun baru ini ya tadi yang kamu sebut ya, jadi bulan-bulan Islam atau tahun Islam itu kayak tenggelam ya kan, saudara-saudara muslim kita. Jadi coba kalau ditanya dah, ini bulan Islamnya apa, mayoritas pasti nggak tahu. Kalau ditanya ini bulan Desember ke Januari gitu, padahal miris ini bulan Rajab loh, sebentar lagi ya, setelah itu Sya'ban dan Ramadan. Nah kalau Ramadan juga ditanya puasa bulan apa, bulan Februari, nggak disebut bulan Ramadan. Iya, bulan Februari itu mirisnya itu ya. Jadi kita masih terlalaikan lah, karena apa ya ya itu sebuah hal yang kalau dibilang sebuah hal yang wajar dalam sebuah pemahaman atau pemikiran itu disebarkan gitu loh. Jadi ya kan, jadi sebuah ideologi atau sebuah pemahaman itu hal yang wajar dia itu disebarkan. Jadi mungkin kalau dalam pembahasan yang lain itu penjajahan saat ini ya, bukan dengan fisik lagi, tapi dengan pemikiran. Nah, pemikirannya secara halus masuk kepada kaum muslim. Nah, jadi sekarang yang merayakan tahun baru bukan cuma saudara-saudara kita yang di luar muslim, tapi orang muslim sendiri pun jadi merayakan. Jadi kita nggak tahu nih mana yang muslim, mana yang bukan muslim. Malah kadang justru lebih antusias yang muslim ya. Orang-orang non muslim memang biasa aja sih. Biasa aja. Kan aneh ya. Misalkan begini, bisa nggak sih kita melihat hal itu jadi sesuatu hal yang aneh? Misalkan ya, dia berkurban, orang muslim, orang yang non muslim yang berkurban, aneh nggak sih? Kan aneh ya, harusnya kan yang muslim. Nah sekarang coba kita balik nih tahun baru. Ngapain sih orang muslim ngerayain tahun baru? Iya gini gitu. Jadi gini lah maksudnya.
ketika ada orang non muslim ikut kurban aja, kita yang orang muslim kan pasti gini, ngapain lu? Lu kan non muslim, lu ngapain kurban? Sama halnya kayak kita. Kita orang muslim pasti sama orang non muslim ini ngapain sih, repot banget gitu. Coba deh. Jadi makanya itulah kita di awal tahun yang 2026, awal tahun yang baru, mari kita banyak-banyak bermuhasabah, banyak-banyak melihat bagaimana ibadah kita, amalan kita di tahun 2025. Yuk kita perbaiki di 2026. Betul. Jadi tahun boleh berganti, tapi jangan sampai iman kita jalan di tempat, stuck. Jangan. Makanya yuk perubahannya itu jangan cuma hanya sekedar besok kita punya apa ya, maksudnya targetnya tuh jangan hanya perkara dunia, tapi coba targetnya tuh besok sholat sunnah kita gimana ya, besok ngaji kita gimana ya, hafalan kita udah sampai mana ya gitu. Dan perubahan juga gak harus dimulai dari jam 12 malam. Betul. Itu harus kita renungkan setiap saat, karena begini yang aku terima dari guru-guru aku tuh mengatakan begini, kalau kita ingin berbuat amal itu ya bersegera gitu, jangan sampai ya kamu bilang tadi nggak usah nungguin, langsung misalkan kita mau bersedekah ya udah segera ada duit hari ini sedekah, nggak usah perlu nungguin gitu. Misalnya sedekah emang sih keutamaannya di hari Jumat, tapi bukan berarti ntar nungguin hari Jumat. Sedekahnya hari Rabu, sedekahnya nanti hari Jumat. Betul, karena kan yang namanya ajal kita nggak tahu. Kalau kitanya ya benar sih, dalam artian kalau niat baik itu dapat pahala, tapi lebih kalau itu terrealisasi. Jadi bersegera dalam beramal, karena dalam kutipan yang lain itu orang kalau yang beramal misalkan nih hari ini sama hari besok tuh dia amalnya sama nih, misalkan hari ini udah ngejalanin sholat 5 waktu, besok hari berikutnya ngejalanin 5 waktu, itu dikatakan rugi loh. Karena apa? Nggak ada peningkatan, gitu loh. Stuck aja, itu dibilang dalam hadis itu kutipannya itu disebut rugi. Apalagi ya hari ini sama hari besok itu buruk, lebih buruk. Harusnya kita setiap muslim itu dari hari ini ke hari esok apalagi nih. Jadi bukan betul tadi yang dikutip, bukan masalah besok makan apa lagi ya, besok harus punya apalagi. Nah apalagi nih ya, aduh tahun 2026 udah mulai menyasar-nyasar nih. Wah, dimunculin deh tuh hasrat atau naluri untuk konsumtif. Wah, ini ada keluaran apa lagi nih, HP keluaran apa lagi nih, motor keluaran apa lagi nih. Jangan kayak gitu teman-teman. Jadi yuk berubahnya tuh lebih kepada arah akhirat, karena kita harus sadari bahwa bertambahnya tahun berkurangnya umur kita. Betul, jangan sampai kita masuk kepada kaum yang malah kan bukan golongan kaum muslimin. Ngeri banget gak sih misalkan kita dibangkitkan, kita tiba-tiba tersadar lah kanan kiri malah Nasrani sama Majusi. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan bersama kaum Nasrani atau Majusi, padahal kan dulu kami itu bersama-sama kaum muslim. Ya, di dunianya kebiasaannya meniru atau bahkan mengikuti rujukannya bahkan orang-orang Nasrani dan Majusi, jadi wajar dibangkitkan bersama orang-orang Nasrani dan Majusi gitu. Ya teman-teman, jangan sampai. Buat teman-teman yang mau sharing bagaimana tentang tahun baru ini, atau yang udah punya target nih apa aja ke depannya, boleh dicatat di kolom komentar. Boleh juga kasih saran, kritik, yang insya Allah itu bisa membangun buat kita gitu, biar kita tambah semangat lagi. Iya betul, dan jangan lupa dari awal tadi kayaknya lupa, kita harus like, subscribe, dan juga share seluas-luasnya. YouTube
channel kami Rasid Kingdom Family ya. Gitu aja teman-teman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.